warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan diberikannya kesehatan ini kita sama-sama dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi kita semua yang menjadi panutan, yang menjadi junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah pada kesempatan video kali ini, perkenalkan, nama saya Wildan Taufik Ramdhani. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6B. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan mengenai tentang materi kuliah Masail Fiqhiyah, yang dimana poinnya itu tentang gadai. Yang materi ini diampu oleh Bapak Saiful Milah, MSPDI, MPDI. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk materinya yaitu mengenai tentang gadai. Ya, insya Allah materinya ada beberapa poin. Yang pertama mengenai tentang apa sih yang dinamakan dengan gadai. Yang kedua, bagaimana dalam segi pemanfaatan barang gadai, baik itu oleh pemilik barang gadai atau orang yang menerima barang gadai. Yang ketiga yaitu bagaimana pendapat para ulama berhubungan dengan pemanfaatan barang gadai tersebut. Selanjutnya yang pertama mengenai tentang gadai, saya mengambil dalam kitab Bajuri atau terjemahan Fathul Qorib. Gadai itu dalam bahasa Arabnya disebut dengan rahan, yang berarti secara bahasanya itu tetap, dan secara istilahnya menurut istilah syara yaitu menaruh barang. Menaruh barang dijadikan sebagai uang. Nah, untuk apa? Yaitu untuk menguat atau sebagai penguat ya, perjanjian hutang. Dan barang tersebut akan menutup hutang ketika terhalang tidak dapat melunasinya. Jadi secara istilah syara, barang gadai itu atau gadai ini menaruh barang untuk dijadikan uang sebagai penguat dalam perjanjian gadai atau perjanjian hutang. Nah, di sini barang tersebut akan menutupi apabila seorang peminjam atau orang yang berhutang tadi tidak bisa melunasi hutangnya, dan ini menjadi jaminan barangnya. Nah, itu secara istilah syara seperti itu. Jadi secara istilah syara, menaruh barang dijadikan sebagai uang untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut akan menutupi hutangnya ketika tidak bisa melunasi hutangnya. Jadi secara istilah seperti itu. Contohnya seperti ini. Contohnya saya tidak memiliki uang misalnya untuk menafkahi anak sekolah semisal. Nah, suatu ketika saya meminjam kepada si fulan misal untuk biaya sekolah. Misal biaya sekolahnya itu 10 juta. Nah, di sana ada interaksi antara saya dengan teman saya sebulan. Nah, maka ketika interaksi itu, nah, si fulan merasa ragu-ragu, ditakutkan uangnya tidak bisa kembali dengan waktu yang telah ditentukan, maka si fulan boleh meminta jaminan. Nah, kebetulan saya jaminannya itu misal mobil ya, atau pesawat. Misal mobil itu kisaran 200 juta. Nah, ini menjadi jaminannya.
bisa jadi jaminannya. Nah, maka ketika saya meminjam uang, nah maka saya memberikan jaminan. Ini jaminannya mobil. Sebagai apa? Sebagai penguat perjanjian hutang tersebut, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, maka ketika saya tidak bisa membayar atau tidak bisa melunasi hutang saya, maka jaminannya adalah mobil. Tapi bukan berarti mobil itu dikasih kepada si Fulan, tapi mobil itu nanti bisa dijual terlebih dahulu, dan setelah dijual nanti hutang yang 10 juta diberikan kepada si Fulan dan sisanya dimiliki oleh saya pribadi. Itu seperti contohnya seperti itu. Jadi bedanya antara pinjam, hutang, dan gadai itu, kalau gadai itu ada jaminan seperti itu. Itu jadi secara bahasa tetap ya, atau subut atau rahan, dan secara istilah yaitu menaruh barang untuk dijadikan uang sebagai penguat dalam perjanjian hutang, dan barang tersebut akan menutupi jika tidak jika hutangnya tidak bisa dilunasi. Jadi solusinya seperti itu. Yang kedua, mengenai tentang ayat yang berkaitan dengan gadai. Rekan-rekan semua, diantaranya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Itu khusus berkenaan tentang gadai. Dan itu pun sekaligus menjadi dalil para jumhur ulama, dan para ulama menjadikan dalil ayat tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 283 ya. Jadi rekan-rekan nanti bisa mencari referensi kalau ditanya surah apa yang berhubungan dengan gadai. Rekan-rekan bisa melihat dalam surah Al-Baqarah ayat 283. Dan ini saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir. Ini dijelaskan secara rinci mengenai tentang gadai, namun pada dasarnya seperti itu. Jadi para jumhur ulama dan para ulama lainnya, bahkan ulama salaf pun mengambil dalil tersebut sebagai dalil tentang jaminan atau gadai. Adapun yang selanjutnya yaitu pemanfaatan gadai. Ini ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Ya, pada dasarnya untuk pemanfaatan gadai itu ada yang membolehkan karena ada ketentuannya, dan ada yang membolehkan karena ada ketentuan, dan ada yang tidak membolehkan karena ada ketentuannya pula. Namun sebelum kita masuk ke sana, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam gadai. Nah, ini yang menjadi syaratnya. Yang pertama, dibolehkannya orang melakukan transaksi gadai ini, yang pertama yaitu orangnya itu harus dewasa, dalam arti sudah balik. Yang kedua, orangnya itu harus sehat akalnya, dalam berarti tidak gila, atau dalam bahasa kasarnya koon, seperti itu. Nah, mengapa demikian? Karena ini mencangkup pada dasar-dasar hukum Islam. Jadi orang yang sudah balik, orang yang sudah mengetahui dan masih sehat akal, tidak gila atau tidak seperti orang gila saja seperti itu. Jadi itu syarat-syaratnya seperti itu. Dan untuk pemanfaatannya, misalkan saya merasa bahwa diri saya sudah dewasa, terus akalnya masih sehat. Nah, ini bisa untuk kita bertransaksi gadai dengan rekan jika kita membutuhkan. Nah, untuk selanjutnya bagaimana pemanfaatan barang gadai, baik itu dalam segi si pemilik barang atau si penerima barang gadai. Nah, di sini pada dasarnya memang barang gadai itu tidak boleh diambil manfaatnya. Itu pada dasarnya seperti itu. Baik itu oleh pemilik gadai ataupun oleh pegadai, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Jadi ya pada dasarnya tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Karena apa? Karena pemilik gadai tidak serta sempurna.
Nah, pemilik gadai tidak serta sempurna memiliki harta tersebut karena harta tersebut adalah jaminan. Dan sang penerima gadai, ya, sang penerima gadai tidak memiliki hak untuk pemanfaatan barangnya atau barang gadainya. Jadi tidak memiliki hak. Misal nih seperti ini, saya itu tadi kan meminjam uang 10 juta pada si Fulan, dan si Fulan menerima, ya, misal tanah, ya, tanah dari saya 200 hektar misal. Terus tanpa sepengetahuan dia memanfaatkan tanah tersebut, gitu kan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian jumhur ulama itu ditegaskan haram hukumnya untuk memanfaatkan barang gadai, walaupun diperbolehkan oleh pemiliknya. Namun sebagian jumhur ulama seperti itu berpendapat seperti itu. Ada jumhur ulama yang berpendapat diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Adapun untuk saya pribadi seorang pemilik harta, misal tadi 200 hektar tanah, nah itu ada hal-hal bisa diperbolehkan untuk memelihara, namun ada syarat-syaratnya. Yang pertama, meminta izin kepada yang memberikan uang tadi. Jadi tidak semena-mena saya langsung memanfaatkan lahannya, tapi harus meminta izin dulu terhadap orang yang bersangkutan, terutama orang yang meminjamkan uang. Yang kedua, tidak boleh mengurangi apalagi merusak, ya, semacam seperti itu. Jadi itu ya, jadi harus minta izin dan tidak boleh mengurangi, dalam artian tidak boleh merugikan satu sama lain, seperti itu. Nah, maka ulama yang membolehkan untuk begadai diantaranya adalah ulama Hanafi, ya, ulama Hanafi yang membolehkan barang gadai atas izin pemiliknya, yang mengizinkan kepada siapapun termasuk kepada pegadai untuk mengambil manfaat, ya. Hal ini diperbolehkan atas izin pemiliknya dan pendapat. Nah, jadi hal ini diperbolehkan atas izin pemiliknya. Jadi sebagian dari ulama termasuk ulama Hanafi memperbolehkan barang gadai itu dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan atas izin pemiliknya. Jadi seorang penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan harta gadainya atas seizin pemilik gadai, gitu ya. Ya, pada hakikatnya ya ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu sebagian jumhur ulama bahkan mengharamkan orang atau penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai, dan sebagian ulama lagi memperbolehkan, seperti itu. Nah, itu untuk penjelasannya. Untuk lebih rincinya, yang pada dasarnya barang gadai ini diperbolehkan kepada setiap manusia, termasuk kita selaku umat Islam. Kita bergadai diperbolehkan karena ini ada jalan saling tolong menolong sesama manusia, dan ini pun adalah anjuran dari baginda Rasulullah SAW. Terutama dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai tentang gadai itu seperti apa. Nah, tergantung kita menyikapinya barang gadai itu. Nah, namun ada aturan-aturan yang harus diperhatikan. Tidak semena-mena kita melakukan transaksi gadai tanpa ada aturan-aturan, terutama gadai tidak akan sah tanpa adanya ijab kabul antara kedua belah pihak, baik itu dari pemilik gadai ataupun dari penerima gadai. Itu saja yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kehilapan, dan karena mungkin saya dalam tahap pelajaran dan masih awam dalam segi pengetahuan, mudah-mudahan kalau ada kesalahan boleh dikoreksi, dan mudah-mudahan sedikit ada pencerahan. Dan kepada rekan-rekan semuanya yang menyimak, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku kita umat manusia selalu mencari keinginan untuk mengharapkan keridhaannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita sama-sama meningkatkan mutu kita dalam segi mencari ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.